sebenarnya kenapa sih dok imunisasi ini tetap penting? Mungkin dokter bisa memberikan penjelasan singkat sebelum kita mulai tanya jawab dok. Oke, jadi seperti yang kita tahu kan sekarang lagi pandemi corona Iya. ya. Data tuh menunjukkan bahwa cakupan imunisasi di Indonesia itu jauh turun dibandingkan Oke. sebelumnya. Sebelumnya pun sebenarnya belum terlalu baik, Iya. belum di atas 90%, tapi begitu ada pandemi ini turun bahkan sampai di bawah 50%. Iya. Nah, apa sih pentingnya cakupan imunisasi itu sendiri? Begitu cakupan imunisasi turun, penyakit-penyakit yang bisa kita cegah dari imunisasi itu sudah mulai lagi nih terlihat. Contohnya, kita sekarang sudah ada beberapa kasus difteri sudah mulai terlihat. Yang tadinya udah nggak ada, bukan yang nggak ada ya, jarang banget, sekarang udah mulai ada lagi. Iya. Kemudian pertusis juga seperti itu. Jadi memang agak dilematis, tapi memang harus dilakukan imunisasi kalau bisa sih sesuai jadwal, biarpun pada masa pandemi seperti ini. Iya, oke. Jadi tetap harus kalau istilahnya mungkin diutamakan ya dok, mungkin bukan dipaksakan Betul. tapi diutamakan ya dok ya. Betul. Oke. Nah, ini kan pengen nanya sebenarnya banyak ibu-ibu yang mungkin masih sebenarnya udah tahu anak harus diimunisasi, tapi juga masih harus bertanya-tanya kenapa sih harus diimunisasi? Kenapa sebenarnya dok imunisasi ini penting untuk tumbuh kembang si kecil? Jadi imunisasi itu sebenarnya sangat sangat penting karena akan memberikan proteksi terhadap kan banyak tuh ya kalau kita lihat imunisasi apa aja yang harus diberikan itu kita punya kan di IDAI 2017 tuh ada tuh panduannya. Iya. Nah, dengan melakukan imunisasi anak-anak kita itu akan mendapatkan kekebalan tanpa melalui sakit. Oke. Jadi dia kan sebenarnya kekebalan tubuh bisa didapatkan secara alami ya Mbak. Tapi caranya bagaimana? Dengan mendapatkan sakit dulu. Contoh, kita kena campak, terus habis itu kita punya kekebalan terhadap campak itu tersendiri. Nah, dengan imunisasi anak-anak kita ini dibuat kayak bisa kita bilang seperti infeksi ringan, tapi memberikan kekebalan yang lebih tinggi. Jadi dia tidak perlu sakit berat dulu untuk mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tersebut. Apa sih hubungannya sama tumbuh kembang? Nah, anak-anak yang sehat pasti memiliki tumbuh kembang yang optimal, bukan? Dibandingkan anak-anak yang sakit. Iya. Jadi sebenarnya kita sebenarnya imunisasi itu adalah langkah preventif agar anak-anak kita tidak sakit dan bisa mencapai tumbuh kembang yang optimal sesuai dengan kemampuan genetiknya masing-masing. Oke, jadi kita seperti ini ya dok, kayak menginvestasikan kesehatan untuk si kecil, jadi si kecil nggak usah terpapar sakit yang terlalu parah dan berat ya dok ya? Betul sekali Mbak. Ya, nah ini pertanyaannya juga selain penting, kenapa penting imunisasi, juga pertanyaan adalah kenapa sih imunisasi harus dilakukan sesuai jadwal? Karena kan mungkin ada beberapa orang yang kesulitan untuk catch up dengan jadwalnya. Kalau ini gimana sih sebenarnya dok penjelasannya supaya lebih paham nih? Oke, imunisasi sesuai jadwal. Jadi kan kenapa sih imunisasi itu disusunnya seperti itu jadwalnya gitu kan pertanyaannya. Kenapa harus setiap 1 bulan sekali, kenapa 2 bulan sekali, kenapa 9 bulan, kenapa 2 bulan, kenapa 3 bulan, ya seperti itu. Jadi sebenarnya imunisasi itu disusun sesuai dengan jadwalnya itu sudah melalui berbagai macam penelitian. Contoh konkretnya, misalnya kenapa sih rotavirus tuh harus diberikan dari usia maksimal kurang dari 15 bulan sampai maksimal tuh di 32 minggu. Itu kenapa? Karena biasanya kejadian rotavirus yang berat pada bayi itu di bawah 6 bulan. Jadi memang jadwalnya seperti itu. Karena contoh ya, kalau misalnya rotavirus diberikan di atas 15 minggu sudah tidak efektif dan itu tidak bisa di-catch up. Kemudian contoh lain, misalnya DPT. DPT itu kenapa diberikan di usia 2 bulan? Mulai di 2 bulan, kemudian diulang, tergantung kita pakai DPT-nya yang mana ya, diulang di usia 3 bulan, di usia 4 bulan, nanti ada lagi di usia 18 bulan. Yang pertama, karena angka kejadian sakitnya itu terberat bila dialami pada di bawah 1 tahun. Yang pertama itu. Yang kedua, kenapa sih harus 2 bulan? Kenapa sih harus 1 bulan pemberiannya?
Karena misalnya kita kasih vaksin di usia 2 bulan DPT, kemudian 1 bulan kemudian kan diulang. Kenapa? Karena si antibodi yang dihasilkan di imunisasi yang pertama udah mulai turun tuh Mbak. Nah, udah mulai turun, kemudian kita tambahkan lagi imunisasi yang kedua supaya imunoglobulinnya, si antibodinya naik lagi, dan begitu seterusnya. Kurang lebih gitu. Jadi sebenarnya bukan asal-asal ya ini penyusunan jadwalnya ya dok, karena memang disesuaikan sama sistem kekebalan tubuhnya si kecil juga ya dok. Betul, cuman ya nggak. Jadi kalau kita lihat tuh Mbak ya di jadwal imunisasi yang IDA itu kan ada warnanya. Iya. Aku contohin aja ya, kebetulan tempat praktek. Ini kan ada warnanya nih, ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang biru. Nah, yang kuning-kuning ini artinya kalau terlambat kita masih boleh kejar. Oke. Sementara kalau yang hijau, kalau yang hijau itu waktu idealnya dia diberikan. Sementara kalau yang kuning ini adalah waktu mengejarnya. Sementara kalau yang biru tadi dok? Yang biru itu untuk booster. Maksudnya adalah boosternya. Oke, ini nanti pasti banyak pertanyaan nih seputar imunisasi booster. Biasanya pasti ibu-ibu pada nanya nih kalau untuk booster yang ini dan itu segala macam. Jadi kalau misalnya sesuai dengan tadi penjelasan dokter, imunisasi yang terlambat itu bisa dikejar jadi ya dok? Bisa. Boleh dikejar. Semua jenis imunisasi atau tertentu saja? Kecuali rotavirus yang tadi. Yang lain bisa. Jadi kecuali rotavirus, semua bisa dikejar, jadi nggak usah takut karena sudah telat segala macam ya dok ya? Betul. Daripada nggak sama sekali Mbak. Iya, benar. Emang sebenarnya ada nggak sih dok yang kan ada ketakutan kalau berlebihan imunisasi bagaimana? Nah ini kalau ini penjelasannya gimana sih dok? Apakah ada yang namanya kelebihan imunisasi? Jadi sebenarnya prinsip imunisasi itu lebih tidak apa-apa, kurang tidak boleh. Gitu. Jadi memang pencatatannya itu sangat penting, Mbak. Pencatatannya, jadi kan kalau kita tidak punya anak, buku-buku imunisasinya itu jangan sampai hilang. Karena sewaktu-waktu misalnya tertunda, kita tahu harus mengulang yang mana dokternya gitu. Jadi ada riwayatnya nih, apa sih yang perlu diulang, apa sih yang tidak perlu diulang. Kalau kita nggak punya blast, tidak punya data sama sekali, itu yang agak repot. Jadi kita menganggap belum imunisasi sama sekali. Jadi kita nanti tergantung dia itu mau dikejar di usia berapa. Jadi ada beberapa imunisasi yang mungkin kalau anaknya sudah terlalu besar, 6 tahun, 7 tahun, mungkin imunisasi yang ada beberapa imunisasi yang belum tidak diperlukan di usia segitu. Kalau memang baru diimunisasi di usia 6 tahun. Oke. Ini berkaitan dengan penjelasan dokter tadi, ada Mams Ari nanya nih, kan rotavirus nggak bisa dikejar lagi. Terus kalau misalnya si kecil nggak diimunisasi rotavirus, gimana nih dok? Apa yang harus dilakukan atau ada yang bisa dikejar nggak dok? Jadi gini, kalau rotavirus itu kan paling terakhir tuh di usia 32 minggu tergantung jenis rotavirusnya ya. Kalau 32 minggu itu sama dengan 8 bulan. Nah, kalau memang sudah lebih dari 8 bulan, itu dosis terakhirnya ya Mbak. Dosis pertamanya harus diberikan di usia maksimal 14 minggu 6 hari. Jadi, kalau sudah lewat itu ya nggak usah dikasih lagi, karena sudah tidak efektif. Sudah tidak efektif, jadi ya kita sendiri berarti sebagai orang tua harus menjaga higienitas anak kita, gitu, dan sekitarnya. Jadi supaya dia tidak terkena diare akibat rotavirus. Seperti itu sih. Jadi nggak bisa di-catch up kalau rotavirus ya nggak apa-apa juga, nggak usah terlalu khawatir juga. Yang penting kita menjaga anak kita supaya tidak kena diare, yang pasti kayak gitu. Higienitasnya memang dijaganya lebih ketat ya dok ya. Oke, ini pertanyaan para mom sudah banyak yang masuk. Langsung aja kita mulai tanya jawabnya ya dok ya. Boleh. Oke, pertama dari Mams Vivi, dok, imunisasi booster yang tepat di masa pandemi untuk usia anak 3 tahun lebih apa ya dok? 3 tahun lebih. Sebenarnya aku harus tahu dulu ya, riwayat imunisasinya sudah sampai mana? Apakah sudah imunisasi dasarnya saja yang lengkap atau sudah sampai imunisasi lanjutan? Imunisasi dasar itu yang di bawah 1 tahun ya Mbak. Imunisasi dasar itu yang di bawah 1 tahun, dan imunisasi dasar itu biasanya yang diberikan oleh pemerintah. Imunisasi lanjutan itu mulai dari 1 tahun ke atas. Nah, kalau di 3 tahun saat pandemi ini sebenarnya tergantung nih dia di awal-awal udah dapat pneumokokus atau belum, atau PCV.
kalau di awal-awal dia udah dapat PCV dan sudah diulang di usia 12 atau 15 bulan, artinya nggak usah lagi. Seperti itu. Atau misalnya dia udah dapat influenza atau belum. Kalau belum dapat influenza ya kita kasih aja sekarang PCV sama influenza. Di masa pandemi ini yang penting itu PCV sama influenza. Oke. Jadi kalau misalnya belum dapat keduanya, ya itu mungkin bisa diberikan ya untuk sekarang ya, di kondisi Betul. seperti ini ya dok ya. Oke. Jadi untuk Betul. Moms Vivi dan mungkin pertanyaan Moms yang serupa, kasih apa untuk anak 3 tahun, terutama untuk imunisasi booster bisa, tadi sesuai saran dokter adalah imunisasi PCV dan influenza. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Moms Hervi, dok berapa maksimal usia imunisasi IPV? Karena stok IPV sedang kosong, jadi anak saya belum imunisasi sudah sebulan. Oke. Nggak ada maksimalnya. Kembali lagi nih ya, kalau misalnya kita lihat di sini polio. Polio itu panjang banget ya Mbak. Nanti coba dilihat aja ya, ibu-ibu, moms-moms di browsing gitu, jadwal imunisasi dari, ini tuh polio itu panjang sekali waktunya. Nah, untuk IPV sendiri, ya segera setelah ada, langsung diimunisasi aja. Nggak ada waktu khususnya berapa minggu, berapa bulan. Kalau udah ada, memang sih IPV itu lagi susah banget dicari. Oke. Banyak yang kosong memang. Maksudnya IPV single ya Mbak, cuma IPV aja. Kalau yang kombinasi masih banyak. Cuman kalau IPV single memang agak susah dicari. Jadi segera setelah ada, moms mungkin bisa minta kabarin aja sama kliniknya, langsung diinjeksi aja. Oke, jadi memang lagi kosong, jadi dan sebenarnya panjang jadi rentangnya, jadi sebenarnya nggak masalah ya dok ya? Nggak masalah, tergantung sih pokoknya. Kalau untuk imunisasi itu kita harus lihat dulu sih Mbak, riwayat imunisasi sebelumnya. Gitu. Okay. Tapi kalau memang sudah ada, pada dasarnya boleh dikasih. Boleh dikasih, oke. Selanjutnya dari Moms Rizka, dok imunisasi dasar lengkap itu apa aja sih? Anak saya umur 3 bulan dan imunisasi selanjutnya ketika usia 3 bulan apa? Nah ini mungkin juga harus diperkenalkan dengan jadwal rekomendasi IDAI ya dok ya. Oke, jadi gini Mbak, imunisasi dasar ada perbedaan sedikit antara imunisasi dasar itu bisa biasanya pengertian kita imunisasi dasar itu adalah imunisasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Maksudnya guideline-nya dari Kementerian Kesehatan, jadwal imunisasi dari Kementerian Kesehatan. Imunisasi dasar itu imunisasi di bawah 1 tahun, dimulai dari segera setelah lahir itu hepatitis B, kemudian polio yang polio 0 kita bilangnya hepatitis B 0 dan polio 0. Kemudian dilanjutkan di 1 bulan BCG, 2 bulan kita berikan DPT dengan kombinasi hepatitis B dan HIV, dan juga polio yang ke-1, polio yang pertama kita bilang polio 1. Kemudian di 2 bulan, 1 bulan BCG, 2 bulan DPT combo plus polio. Bulan ketiga sama DPT, hepatitis B, HIV combo tadi plus polio ke-2. Yang ketiga, bulan ke-4 DPT, hepatitis B, HIV, dan polio. Jadi imunisasi terus 9 bulan campak. Jadi kan tadi pertanyaannya 3 bulan. Iya. Berarti kan dengan anggapan 2 bulan anak ibu tadi sudah mendapatkan DPT, hepatitis B, HIV, dan polio. Iya. Jadi di 3 bulan sama lagi DPT, hepatitis B, HIV, dan polio. Gitu. Kalau pakai pentabio. Gitu. Pakai pentabio. Oke. Jadi memang ada macam-macamnya ya dok sebenarnya ya. Oke. Tapi kalau misalnya anak ibu yang tadi dapetnya pentabio di usia 2 bulan, nanti di usia 3 bulan dapetnya pentabio dan polio lagi. Oke dokter. Nah ini ada yang nanya nih, sebenarnya adakah perbedaan jenis vaksinnya ketika anak dibawa ke klinik atau ke rumah sakit atau ke posyandu atau puskesmas tuh gimana dok? Jadi gini, untuk perbedaan vaksinnya sebenarnya di rumah sakit atau klinik itu pasti akan menyediakan juga vaksin-vaksin yang tersedia di puskesmas dan posyandu. Yeah. Itu yang tadi saya bilang, biasanya yang banyak berbeda itu di DPT, kombinasi DPT, hepatitis B, dan HIV, itu yang pentavalen. Ada juga yang hexavalen, 6 kombinasinya, hepatitis DPT, difteri, pertusis tetanus, hepatitis B, HIV, dan IPV. Jadi ada 6. Biasanya sih perbedaannya tuh vaksinnya di situ.
Kemudian efektivitasnya sih sebenarnya sama aja antara kedua vaksin tersebut. Namun memang untuk yang DPT yang kombinasi 6 macam itu yang biasa disebut tidak demam, dalam tanda kutip ya, tidak Iya. demam, itu sebenarnya terminologi yang kurang tepat menurut aku, karena banyak pasienku juga, saya udah pakai vaksin yang katanya tidak demam dengan harga yang lebih mahal, tapi tetap demam. Iya. Karena masih ada sekitar 5-10% pasien yang diimunisasi dengan vaksin tersebut masih demam, seperti itu. Jadi kalau ditanya perbedaannya apa ya, perbedaannya dari vaksin yang satu beresiko lebih tinggi menyebabkan demam, yang satu lebih rendah menyebabkan demamnya. Efektivitasnya hampir sama, tapi harganya memang cukup berbeda jauh. Seperti itu. Aktivitasnya ya, tapi untuk efektivitasnya sama aja sebenarnya ya dok ya? Sama. Sama. Dari penelitian sih sama aja sebenarnya. Oke dokter. Terus kalau telat imunisasi 18 bulan dan sekarang usia anak 4 tahun, apakah nanti imunisasinya di saat usia 5 tahun akan berubah dok? Ini pertanyaan dari Mams Latifa. Ini gimana dok? Berarti 18 bulan belum booster DPT ya? Mungkin ya, karena nggak disebutkan Belum booster imunisasinya. DPT. Iya, makanya belum booster DPT sama belum booster. Kalau dia nggak dapet MMR di 15 bulan, berarti belum booster campaknya. Jadi di 4 tahun sebenarnya harus dikejar tuh booster. Kan sebenarnya dia dapat lagi tuh di 5 tahun ya, DT. Sebenarnya diimunisasi aja, karena kan sebenarnya 18 bulan itu yang dikejar, yang didapatkan boosternya adalah difteri, pertusis, tetanus, hemophilus influenza, sama MR, campak atau MR. Jadi sebenarnya jangan tunggu yang 5 tahun itu, di booster yang 18 bulan itu harus di booster dulu. Oke. Ya harus kayak begitu ya. Urutannya jadi kayak gitu ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mams Hisa. Ini mungkin akan selalu hadir pertanyaan seperti ini kalau misalnya kita lagi bahas imunisasi. Jadi Mams Hisa bertanya, dok gimana ya cara menjelaskan ke mertua saya bahwa imunisasi itu penting? Soalnya saya dilarang, katanya kita nggak tahu bahannya itu halal atau tidak. Ini isu halal atau tidaknya masih diangkat. Ini kalau ini gimana dok? Cara menjelaskan ke orang tua? Oke, agak sulit ya. Kalau untuk sama orang tua tuh agak sulit karena biasanya sudah terdoktrinisasi ya, Mbak. Jadi sebenarnya hanya beberapa vaksin. Sebenarnya nggak semua vaksin yang bersinggungan. Jadi bukan mengandung komponen dari babi, tapi hanya bersinggungan dalam proses pembuatannya. Setelah itu dicuci. Nah, vaksin-vaksin yang dari segala macam vaksin itu hanya vaksin IPV, polio yang dalam bentuk injeksi, kemudian rotavirus. Itu yang bersinggungan dengan sama meningokokus yang biasa diberikan untuk orang-orang yang mau naik haji atau umroh. Vaksin-vaksin tersebutlah yang bersinggungan dengan enzim dari babi. Tapi pada hasil akhirnya dia tidak ada lagi, tidak mengandung bahan-bahan yang dari babi tersebut. Jadi imunisasi lain itu sebenarnya tidak halal, terbukti halal. Jadi sebenarnya juga karena untuk kepentingan kesehatan. Jadi kan, iya benar. Oke, ini pertanyaan lagi dari Mams Ocha. Dok, kalau imunisasi di rumah sakit aman nggak sih? Kan sedang hangat isu ventilasi. Sedangkan kalau imunisasi bisa menunggu dokter sampai 1 jam lebih. Sementara juga bayi kan nggak boleh pakai masker. Nah ini bagaimana? Ini kan ketakutan untuk para ibu juga, untuk hampir semua ibu ya dok ya? Iya, jadi kan sebenarnya banyak rumah sakit besar yang saya tahu sudah menjadwal, jadi ada yang memisahkan antara poli anak sakit dan poli anak yang tidak sakit. Begitupun poli-poli lainnya. Maksudnya poli orang yang berobat hanya untuk mengambil obat rutin dengan penyakit kronis, atau poli yang menangani gejala dengan ISPA dan lain-lain. Nah, atau setauku juga di rumah sakit ada juga jadwal, dibagi jadwalnya anak sakit dan anak sehat. Kemudian
kalau menurutku sih kalau memang takut ke rumah sakit tersebut, ibu cari aja klinik-klinik yang hanya yang menerima imunisasi saja. Oke. Jadi hanya menerima untuk imunisasi, tidak menerima pasien sakit. Itu juga Iya. ada. Mm-mm. Atau cari rumah sakit yang bisa menunggu di mobil, kan ada solusinya. Jadi tunggu di mobil aja dokter, selama dokternya masih praktek, ya tunggu di mobil. Nanti minta dikabari kalau Mm. satu apa udah mau anaknya masuk baru dikabari. Jadi seperti itu Mm. sih. Jadi Iya, harusnya iya, nggak ada iya. alasan ya Bu, Iya, supaya iya. nggak diimunisasi. Iya, iya. Jadi memang ada Gitu. trik-trik agak sedikit repot, tapi sebenarnya untuk kebaikan semua orang juga ya dok, bukan cuma anak kita, tapi juga dia nanti kan tidak bisa menyebarkan penyakit juga karena dia diimunisasi dengan Betul, lengkap ya dok ya. betul, betul. Iya, ini juga tadi eh, menjawab pertanyaan beberapa moms yang agak takut nih pergi ke tempat umum, apalagi membawa bayi, sementara bayi kan perlindungannya masih minimal, tidak bisa pakai masker dan face shield pun mungkin juga dia tidak betah. Jadi seperti penjelasan dokter Dina tadi, memang agak sedikit repot karena ada beberapa triknya, tapi tetap harus diutamakan ya jadwal imunisasinya, terutama kalau dia sehat, jadi nggak usah diundur ya dok, ya tetap aja sesuai jadwal ya dok ya. Betul. Iya. Maksimal maksimal 1 bulan Oke. maksimal. Boleh ya Kalau dok mau ya diundur. diundur, Oke. boleh sih maksimal 1 bulan. Tapi kan Mm-mm. kita nggak tahu Mbak pandemi ini akan berakhir kapan. Iya, iya, Kayaknya iya. sih masih lama. Iya, 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 benar-benar. Oke, selanjutnya dari Mams Novi, dok mau tanya, usia anak saya sudah 4 bulan, tapi belum ada Hmm. diimunisasi sama sekali karena pandemi posyandu jadi ditiadakan. Bagaimana ya dok untuk Oke. selanjutnya, apakah tetap diimunisasi atau tidak diimunisasi? Karena ini bergantung sama imunisasi di posyandu nih dok. Hmm. Posyandu ya. Sebenarnya ibu bisa ke rumah sakit. Setahu saya, rumah sakit umum daerah pun melayani imunisasi Iya, bagi anaknya. Atau ke puskesmas. Kalau puskesmas masih agak ngeri-ngeri, mungkin ya rumah sakit iya, umum daerah juga saat ini agak susah ya, Mbak. Soalnya kalau iya, ke rumah sakit umum daerah, pasti orang-orang itu takut karena pasti rujukan untuk iya, COVID. Tapi sebenarnya sudah dijadwalkan, sudah dibuat sedemikian rupa agar pelayanan imunisasi tetap berjalan. iya, Ada jam-jam tertentu dan zonanya sudah dikotak-kotakan. Jadi sebenarnya seharusnya sih diimunisasi, Bu. Kasihan nanti iya, anaknya kalau misalnya nanti kena difteri atau pertusis, kasihan. iya, Kan udah 4 bulan. iya, Paling mungkin pada saat lahir mungkin udah dikasih ya hepatitis B dan iya. polio. Nah, kalau untuk mendapatkan BCG, anak ibu tuh harus dites dulu. Dia kena TB atau enggak. Nggak boleh langsung Hmm. imunisasi kalau untuk BCG. Kalau untuk Oh, DBT sih oke. masih bisa dikejar. Iya, iya, iya. Gitu. Oke, jadi ada beberapa imunisasi tertentu yang kalau terlambat dites dulu karena takutnya sudah terpapar sama virusnya ya dok ya, Itu hanya untuk BCG, Mbak, untuk BCG. biasanya. Oke, jadi Nah, jangan kalau sampai sudah telat. kalau sudah lebih dari 3 bulan usianya harus dites dulu. Oh, oke dokter. Ini ada Mams Hmm. Nadila bertanya, dok anak saya usia 9 bulan sudah diimunisasi Mhm. campak. Tapi begitu masuk 10 bulanan kok dia kena campak ya? Mohon penjelasannya. Oke, ini yang sering salah juga. Uh, Mindsetnya, pola pikirnya. Sebenarnya imunisasi itu tidak pernah men-state bahwa akan melindungi 100% Iya, dari penyakit tersebut. iya, Namun, contoh campak nih, contoh kasus Mams yang tadi, campak. Campak itu komplikasinya berat sekali. Jadi, oke, kalau anak komplikasi dari campak itu bisa radang selaput otak karena campak, kemudian bisa ada infeksi paru-paru berat, bisa ada infeksi di saluran pencernaannya, jadi anaknya diare berlebihan. Nah, dengan imunisasi, komplikasi tadi itu diturunkan sampai tidak ada komplikasi, sampai dengan paling baik itu tidak ada komplikasi sama sekali. Jadi masih iya, mungkin terkena campak, namun campaknya ringan. Coba mungkin hmm, ibu bisa lihat anak ibu kena campak seperti apa. Mungkin cuma demam terus ruam, habis itu selesai penyakitnya. Tidak ada komplikasi lain. oke, Karena zaman dahulu kala, orang kena campak itu sebelum ada imunisasi, sebelum ada vaksinasi, orang kena campak itu bisa meninggal. oke, Banyak yang iya, meninggal iya, iya, justru. Karena radang paru atau radang selaput otak tadi. iya, Seperti iya, itu. iya, iya, iya. Oh, oke, jadi memang
itulah tadi kenapa selalu ditekankan pemberian imunisasi dasar lengkap sesuai jadwal tuh karena takutnya seperti itu ya dok, untuk risiko paling terburuknya. Oke, ini pertanyaan Sebenarnya, dari mohon maaf Mbak, sebenarnya mama yang ibu yang tadi tuh sesuai jadwal dia 9 bulan memberikan imunisasinya. Namun 10 bulan terkena campak katanya. Cuman kan campaknya ringan aja, bukan campak yang berat. Gitu. Ya, oke. Jadi memang bisa terkena tapi tidak separah kalau tidak diimunisasi gitu ya dok ya. Betul. Iya, oke. Komplikasinya, morbiditasnya akan turun. Oh, oke. Selanjutnya dari Mams Frita, dok, untuk imunisasi tambahan di luar imunisasi anjuran dari pemerintah atau IDAI, seberapa penting sih dok untuk diberikan pada anak? Oke. Saat ini pada masa pandemi ini, imunisasi pilihan atau imunisasi tambahan yang dianjurkan oleh pemerintah dan IDAI itu adalah PCV dan pneumokokus dan influenza. Iya. Kan banyak tuh imunisasi tambahan lain, varicella, tifoid, hepatitis A, Japanese encephalitis. Nah, pneumokokus dan influenza termasuk imunisasi pilihan tambahan. Nah, yang paling penting adalah saat pandemi ini adalah PCV dan influenza. Kenapa? Karena amit-amit ya, kita kan nggak pernah tahu ya. Amit-amit kalau misalnya terinfeksi COVID-19, kedua pneumokokus dan influenza itu sering menyertai penyakit tersebut. Jadi kalau kita sudah memiliki imunitas terhadap kedua penyakit tersebut, mudah-mudahan tidak terlalu berat nanti. Seperti itu. Oke. Ini lanjutan dari Mams Nadila tadi nih dok. Jadi setelah tadi dokter menjawab, Mams Nadila jawabnya gini, tapi campaknya komplikasi dok karena muntah, diare, matanya merah, malah direkomendasikan oleh dokter untuk masuk rumah sakit gitu. Jadi katanya mungkin ini kenapa bisa terjadi ya setelah pemberian imunisasi campak gitu dok. Jadi sebenarnya harus dilihat, karena gini, itu kasus per kasus sebenarnya. Saya harus lihat dulu imunisasinya, itu bisa aja terjadi komplikasinya. Cuma waktu itu tuh komplikasi yang sampai masuk rumah sakit, sampai berat banget masuk ICU atau tidak, sampai menimbulkan radang selaput otak atau tidak, sampai terjadi pneumonia atau tidak. Memang campak itu bisa menyebabkan diare. Nah, masuk rumah sakit kan ada yang karena anaknya tidak bisa minum, tidak bisa makan karena dehidrasi, atau yang membutuhkan perawatan jangka panjang karena campak zaman dahulu, karena itu seperti itu sebelum ada imunisasi, bisa sampai meninggal. Nah, tapi jarang sih sebenarnya kasus seperti ini. Tapi kita harus lihat status nutrisinya juga sih Mbak. Iya benar. Jadi memang tidak bisa dilihat dari satu sisi sudah diberikan imunisasi campak, tapi kenapa bisa begini ya dok ya? Iya, status nutrisinya juga penting. Ya, jadi untuk Mams Nadila mungkin lebih baik dengan dokternya dikonsultasikan lebih lanjut bagaimana sih sebenarnya apa yang bisa jadi faktor risikonya ya dok ya? Betul sekali Mbak. Selanjutnya dari Mams Adlina nih dok bedanya vaksin polio tetes dengan yang injeksi apa sih? Sebenarnya polio tetes dan polio injeksi itu, kalau polio tetes itu akan memberikan kekebalan lokal di ususnya juga, selain memberikan antibodi secara menyeluruh di tubuh kita. Jadi dia memberikan kekebalan lokal di daerah usus juga. Jadi, sorry Mbak. Jadi sebenarnya bedanya satu vaksin hidup. PV itu vaksin hidup yang dilemahkan, yang satunya vaksin mati. Kita merekomendasikan, kan polio itu diberikan 4 kali, usia 0 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan. Kalau pakai rekomendasi dari IDAI ataupun Kemenkes, 0, 2, 3, 4. Nah, di yang keempat itu sebenarnya OPV harus dibarengi dengan IPV agar proteksinya maksimal. Seperti itu. Oke. Jadi pemilihannya itu berdasarkan apa dok jadinya? Mungkin saran dokter atau melihat kondisi anaknya atau bisa apa aja dok? Sebenarnya sih harus mendapatkan OPV dan pernah mendapatkan IPV. IPV minimal 1 kali. Satu kali selama dia mendapatkan vaksin polio, minimal 1 kali disertai dengan IPV. Oke, jadi berdasarkan itu ya dok ya untuk pemilih mana nih yang mau tetes atau yang mau injeksi gitu ya dok. Oke, selanjutnya dari Mams
Isti Nahtia, dok, vaksin varicella itu mulai di usia berapa sih bisa diberikan, dan vaksin pertama paling telat di usia berapa? Oke, vaksin varicella boleh diberikan mulai 1 tahun, Iya, usia di atas 12 bulan. Paling telat bisa sampai 18 tahun. iya, sampai 18 tahun. Gitu. Oke. Lalu untuk yang imunisasi pertama paling telat diberikan di usia berapa itu BCG ya dok, kalau tadi sudah seperti dijelaskan ya dok ya? Oh, imunisasi pertama paling telat kapan? Iya, Sebenarnya imunisasi pertama kalau udah terlalu besar imunisasi pertama paling telat kapan itu tergantung imunisasinya, iya, 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 benar-benar. tergantung jenis vaksinnya. Jadi kalau untuk imunisasi pertama ya kalau memang mau di BCG di usia 2-3 tahun bisa juga, tapi harus dites dulu gitu aja sih Mbak. Oke, dokter. Selanjutnya dari Mams Aldira, dok, anak saya sudah vaksin dasar di puskesmas, tapi vaksin tambahan ke rumah sakit. Sekarang anak saya usianya sudah 2 bulan, sudah vaksin dasar ke puskesmas, mau vaksin tambahan rotavirus dan PCV itu sebaiknya diberi jarak berapa lama setelah vaksin DPT-1? Setelah DPT-1 4 minggu. Kalau 1 sama-sama bulan ya vaksin kurang lebih ya. kan tunggu, kalau DPT-1 bisa 2 minggu deh. Kalau vaksin mati, antara vaksin yang mati boleh 2 minggu. Jadi antara DPT dengan PCV 2 minggu boleh. Oke. Selanjutnya dok, Minimal 2 minggu. selanjutnya dari Mams Maul. Dok, kalau imunisasi PCV strain 10 sama 13, apakah ada perbedaan yang bermakna untuk efektivitasnya? Karena kan nggak murah nih harga vaksinnya. Jadi sebenarnya gini, gampangnya si pneumococcus ya strainnya yang satu 13 macam, yang satu 10 macam. Iya. Jadi beda-beda nih guideline rekomendasi yang dari CDC. CDC itu kayak kayak organisasi kesehatan di Amerika, dia bilangnya 13. Kalau misalnya yang dari WHO 10 saja cukup. Tapi dari sebenarnya 10 strain itu juga sudah mencakup strain-strain yang ada di Indonesia. Jadi menurut saya sih 10 saja sudah cukup. Kalau misalnya kita punya rezeki lebih baik yang 13. Tapi daripada tidak divaksin, yang Prevenar, yang PCV yang dengan 10 strain saja itu sudah cukup sebenarnya untuk memberikan perlindungan terhadap pneumococcus yang strainnya beredar di Indonesia. Iya. Jadi lebih baik kecil daripada tidak sama sekali gitu ya dok ya, kira-kira ya. Betul. Gambarannya. Betul. Oke, selanjutnya dari Mams Yulinda, dok, anak saya usia 1 bulan, kemudian kemarin imunisasi BCG, kemudian bidannya menyuruh datang lagi di bulan ketiga untuk BCG yang menyebabkan demam. Pertanyaannya, apakah benar di usia anak 2 bulan nggak ada imunisasi sama sekali? Salah. Jadi usia 1 bulan kan udah BCG nih. Iya. Nanti usia 2 bulan DPT. Iya. Sebenarnya mungkin bidannya pakai rekomendasi jadwal imunisasi yang lama mungkin ya. Iya. Jadi kalau jadwal imunisasi saat ini BCG usia 1 bulan, DPT usia 2 bulan. Oke. Gitu. Iya. Oke, selanjutnya dari Mams Nunung, dok, anak saya mau 2 bulan, jadwal imunisasi hepatitis B, polio, DTP, HIV, PCV, dan rotavirus. Apakah itu nggak apa-apa dok, langsung dilakukan sebanyak itu? Jadi gini, kalau untuk selama pandemi gini saya lebih suka sekalian Mbak, DPT, hepatitis B, HIV dipaha sebelah kanan contohnya, PCV dipaha sebelah kiri, terus saya kasih rotavirus. Kenapa? Untuk mengurangi ibu-ibu bolak-balik ke rumah sakit. Jadi tergantung sih pilihan DPT-nya apa. Iya. Tapi sebenarnya bisa ada triknya ya dok, kalau misalnya memang jadwalnya lagi padat merayap seperti itu ya dok ya? Sebenarnya nggak apa-apa, diberikan berbarengan pun efektivitasnya sama dan imunitas yang dikasih juga antibodinya juga akan tetap sama efektifnya. Jadi nggak apa-apa sebenarnya, kan sekalian aja rewelnya. Sekalian rewelnya, jadi sekalian kerja kerasnya langsung ya dok ya? Iya. Oke, ini sekarang dari Mams Tini,
Dok, sekarang anak saya usia 3 tahun. Biasanya dia rutin vaksin influenza, tapi karena lagi pandemi, belum saya bawa kemana-mana untuk vaksin influenza lagi. Seharusnya jadwal vaksinnya sudah harus diberikan di Desember 2019. Ini gimana ya dok? Sekarang sudah Agustus, tapi harusnya udah diberikan dari Desember 2019. Ini gimana? Apa harus ditunda dulu, tunggu sampai pandemi berakhir, atau tetap aja dibawa gitu ke rumah sakit untuk vaksin? Boleh aja sih sebenarnya dibawa aja vaksinasi lagi karena influenza itu setiap tahun dia kenapa dia setiap tahun kan kalau kita lihat di guideline IDAI itu di jadwal imunisasi IDAI imunisasi influenza diberikan setiap tahun. Iya. Kenapa setiap tahun? Karena strain dari influenza itu sering mengalami mutasi dan setiap tahunnya akan keluar vaksin baru untuk strain tahun tersebut. Iya. Jadi kan terakhir Desember 2019, sekarang kan udah Agustus 2020. Imunisasi antara influenza 2019 sama 2020 itu akan berbeda. Jadi lebih baik sih menurutku divaksin lagi. Iya. Sampai divaksin lagi ya. Segera setelah ibunya berani keluar. Dan mungkin juga bisa dipilih rumah sakit yang social distancingnya bagus ya dok. Jadi sudah memisahkan poli-poli itu ya dok ya. Pilih jam praktek yang tidak terlalu padat, misalnya di weekday. Jadi minta. Jadi kita juga harus aktif tanya ke rumah sakitnya bagaimana mereka menghandle situasi ini. Kan rumah sakit kan berbeda-beda, ada yang mesti campur, ada yang enggak. Jadi sebelum berangkat kita harus tanya dulu bagaimana menghandle situasi tersebut. Apakah saya boleh menunggu di mobil? Apakah ada waktunya? Misalnya dikasih waktu nih Mbak, biasanya kan dari adminnya dikasih waktu jam 10 sampai jam 11 misalnya. Apakah sesuai antrian atau tidak? Yang seperti itu kita juga harus agak cerewet ke rumah sakit atau klinik tempat kita mau imunisasi. Seperti itu. Benar. Karena kondisinya memang lagi istimewa ya dok. Jadi memang usahanya juga harus lebih. Iya benar. Nah ini selanjutnya dari Mams Yulinda. Dok, anak saya sama sekali tidak pernah dapat vaksin polio tetes karena tiap vaksin pakai DPT combo. Itu bagaimana ya dok? Apakah boleh? Kayaknya harusnya sudah dapat polio tetes waktu lahir deh. Itu biasanya sebelum pulang di rumah sakit atau misalnya maksimal seminggu atau 1 bulan itu dikasih polio tetes. Nggak masalah, nggak apa-apa. Iya. Nggak usah diulang polionya. Udah. Nanti kan polio nggak mesti maksudnya kan kalau udah dapat IPV nggak mesti ditetes lagi karena dia udah pernah dapat pasti sekali setelah lahir. Oke.